Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Hermawati, Hanif Janarko, Pinky Rosmita, dan dengan saya sendiri, Sandy Sulaiman. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal dan kas. 1. Pengertian anggaran modal. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebagai disetujui atau ditolak. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Biasanya, anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. 2. Jenis-jenis anggaran modal. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis anggaran modal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Analisis throughput. Bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajemen memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasilan untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. 2. Analisis DCF. Arus kas terdiskon atau DCF, lihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk menandai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan, dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. 3. Analisis pengembalian. Bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak digunakan karena cepat dan dapat memberi manajer belakang amplop atau pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. 3. Manfaat-manfaat anggaran modal. 1. Menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti risiko-risiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata risiko terlalu besar, maka pihak menanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyek disetujui. 2. Menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Manfaat kedua capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minimum risiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Akan tetapi, perusahaan berhak menentukan rencana mana yang lebih baik didanai. 3. Membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka terpanjang. Sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. 4. Menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. 5. Menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindakan korupsi. 4. Tujuan anggaran modal. Tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang, modal yang akan dikeluarkan perusahaan untuk operasionalnya. Anggaran ini akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam investasi aset perusahaan. Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk merencanakan pengembalian modal tersebut atas berbagai
investasi yang dilakukan perusahaan, seperti investasi mesin, properti, teknologi, dan yang lain-lainnya. Hal ini akan membantu pihak perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Di dalam praktiknya, banyak manajer yang menggunakan anggaran modal ini untuk kepentingan perusahaan mereka. Namun, sebagian besar usaha kecil pada umumnya akan menggunakan analisis pengembalian yang terbilang sederhana dan mudah untuk diterapkannya. 5. Macam-macam metode anggaran modal. Yang pertama di sini ada Net Present Value atau NPV. Metode capital budgeting yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Yang kedua, Internal Rate of Return atau IRR. Metode capital budgeting berikutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR. Metode IRR capital budgeting adalah metode yang mempertimbangkan waktu. Selain perhitungan nilai future value atau uang, berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV. Yang ketiga di sini ada Average Rate of Return atau ARR. Metode capital budgeting selanjutnya adalah Average Rate of Return. Perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR. Akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Yang keenam, cara penyusunan anggaran modal. Nomor 1 di sini ada penelitian dasar atau basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. Yang kedua, pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menstimulasi aliran berbagai ide, banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. Yang ketiga, ada kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan. Dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya, biaya yang diajukan, dan benefit yang diestimasikan dikonversi menjadi sebuah cash flow yang sesuai. 4. Pengambilan keputusan. Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Perusahaannya biasanya mendelegasikan kewenangan penganggaran barang modal sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Secara umum, jajaran direksi memberikan keputusan akhir untuk sejumlah tertentu penganggaran barang modal yang dikeluarkan. Yang kelima di sini ada implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Untuk pelonggaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayarannya langsung dilaksanakan. Namun untuk penganggaran dalam jumlah besar dibutuhkan pengawasan yang ketat. Yang keenam, tindak lanjut atau follow up. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Perbandingan dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat vital. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran biaya yang ditetapkan, harus segera dilakukan tindakan untuk menghentikannya. Apakah dengan meningkatkan benefit atau mungkin menghentikan proyek tersebut? Pengertian anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang.
baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa keluaran kas. Anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memikirkan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal dibuat. Yang kedua, kegunaan anggaran kas. Yang pertama, sebagai dasar sehat untuk memantau posisi kas secara terus-menerus. Dan yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang atau dengan tambahan modal tersendiri untuk menutupi defisit. Dan yang ketiga yaitu sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu sebagai dasar dalam meningkatkan kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Dibagi menjadi 3 yaitu kegiatan investasi, kegiatan operasi, dan kegiatan pendana. Yang kegiatan investasi tersendiri yaitu ada kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak lancar, dan menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, dan tanah, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang kegiatan operasi tersendiri yaitu kegiatan bersifat rutin dan terus-menerus membeli dan menjual produk atau jasa. Dan kegiatan pendana yaitu kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, pinjaman utang, penerbitan saham, dan kembalian saham, dan lain-lain. Yang keempat yaitu anggaran kas dapat disusun dalam 2 bentuk. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal, yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengkelompok satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Dan yang anggaran kas bentuk campuran yaitu disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangi dengan kas keluarnya. Dan yang kelima yaitu cara penyusunan anggaran kas. Yang pertama, melakukan analisis besarnya kas yang masuk ke perusahaan, yaitu merupakan hal dasar untuk persiapan penyusunan kas budget ketika memulai. Contohnya, kawan Kledo harus mempunyai saldo kas awal serta melakukan perkiraan berapa target kas yang harus diperoleh setiap bulannya. Yang kedua, memperkirakan arus keluar perusahaan. Selain kas keluar, kawan Kledo juga harus membuat rancangan anggaran kas keluar setiap bulannya. Misalnya, pembelian perlengkapan, pembayaran beban sewa, beban listrik, dan gaji karyawan. Yang ketiga, pastikan arus kas yang masuk lebih besar daripada kas keluar. Supaya bisnis kawan Kledo mendapatkan keuntungan, tentu saja kas dapat harus lebih besar daripada pengeluarannya. Apabila yang terjadi sebaliknya, berarti kerugian yang terjadi. 4. Saldo awal bulan selanjutnya merupakan saldo akhir bulan sebelumnya. Misalnya, pada akhir bulan Agustus tercatat saldo akhir kas sebesar 10 juta. Nah, kas 10 juta inilah yang menjadi saldo kas awal untuk bulan September. 5. Carilah sumber dana lain saat arus kas berubah negatif. Jika arus kas negatif, menandakan bahwa perusahaan kawan Kledo sedang mengalami kekurangan kas. Maka kawan Kledo disarankan untuk mengambil pinjaman dana dari pihak lain untuk melakukan pembiayaan, sehingga arus kas dapat berubah menjadi positif kembali. 6. Menyusun anggaran kas secara konsisten. Kas budget merupakan pegangan kawan Kledo dalam mengatur bisnis. Dengan rutin melakukan kas budget, tentu akan memberi dampak besar bagi bisnis kawan Kledo. 1. Perhitungan besarnya prokets bila investasi menggunakan modal sendiri. Prokets sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Meskipun cara tersebut sering tepat, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Penggunaan cara tersebut cukup tepat apabila pengakuan terhadap penghasilan dan biaya,
Menurut akuntansi, tidak banyak berbeda dengan terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas. Kalau antara pengakuan penghasilan dan biaya cukup berbeda, maka penggunaan cara itu akan memberikan hasil yang tidak tepat. Kalaupun bisa menyesuaikan laporan akuntansi menjadi pola aliran kas karena persyaratannya memenuhi. Maka yang sering juga menjadi persoalan adalah kalau proyek tersebut dibelanjai dengan sebagian pinjaman. Umumnya, kalau proyek tersebut dibelanjai dengan modal sendiri, penaksiran aliran kas operasionalnya tidak menjadi masalah. Masalah sebenarnya timbul karena dicampurkannya keputusan pembelanjaan dengan hasil investasi proyek tersebut. 6. Tujuan penyusunan anggaran kas. 1. Menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. 2. Mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. 3. Menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. 4. Mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. 5. Mengetahui kapan utang dibayar kembali. 6. Menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. 7. Memperkirakan sumber kas masa datang. 8. Menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Jadi pada dasarnya tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang penganggaran modal dan kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.